Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bi huquqillah wa miftahi babi rahmatillah wa salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabil karim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka thalibul ilmi. Yang mana thalibul ilmi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Thalibul ilmi takaffalallahu ala rizki, dan lagi thalibul ilmi fi sabilillah hatta yarji. Pelajar itu akan dijamin rezekinya, dan pelajar itu ada di jalan Allah sampai dia meninggal dunia, dianggap sebagai orang yang insya Allah dalam mati, kalau mati pun mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa berjumpa kembali pada saat ini dalam suasana seperti ini. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita semua selalu dijaga dan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, istri kita menjadi istri yang soleha, kita menjadi suami-suami yang soleh, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai di dalam pembahasan ayat tentang kisah Zulkarnain. Kemudian menurut tafsir atau tafsir yang lebih spesifik yang kita pakai adalah tafsir Muhammad Ali As-Sabuni, yaitu Sofwatu Tafasir. Kemudian untuk melengkapi, karena banyak pertanyaan, banyak banyak orang punya pendapat, ya itu udah tersebar berbeda-beda, itu tidak ada yang tidak ada di tafsir itu, tapi lengkap berada di sejarah. Nah, makanya saya memisahkan yang tafsir udah kemarin seperti begitu. Nah, supaya tidak waktu nafsir itu saya nggak lari ke sejarah, biar saja nanti saya kumpulkan, karena masing-masing tinjauannya. Ahli tafsir itu ya tinjauannya seperti itu, ya tafsir. Sedangkan sejarah dia meluas, melebar, banyak. Tapi juga berdasarkan Al-Quran, semua pendapat dimuat sama dia. Gitu. Ini tentunya bagus, ya bagus bagi kita, ini bagus. Menambah hazanah atau ilmu pengetahuan kita. Kemudian kemarin kita sampai kepada, yaitu tadi yang sudah disebutkan sebagian oleh Bapak Dr. Jazuli, yaitu bahwa Zulkarnain itu adalah ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan Rasul, ada yang mengatakan malaikat. Kemudian sedangkan Nabi sendiri ketika ditanya, Nabi menjawab, saya tidak tahu Zulkarnain itu apakah Nabi ataupun bukan. Kemudian adapun menurut Ibnu Abbas adalah Zulkarnain, tadi yang disebut itu betul, raja yang soleh. Kemudian di ujungnya itu disebut di sini tadi yang kemarin saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia memuji di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga disebut-sebut namanya itu Zulkarnain di Al-Quran itu berarti orang penting, ya. Dan dikatakan dulu Nabi Khidir itu adalah menterinya Zulkarnain, kemudian dikatakan Nabi Khidir itu adalah pemimpin juga tentaranya, ya kan, tentaranya. Dan kalau sekarang yaitu Nabi Khidir itu dianggap juru bicara, ya, termasuk karena suka dimintakan pendapat. Kalau kita itu penasehatnya Zulkarnain.
Ya, kedudukannya sebagai menteri itu untuk kalau sekarang seperti itu, menteri yang memperbaiki atau yang mendamaikan masyarakatnya. Kemudian apa namanya bahwa Zulkarnain itu kemarin dikatakan bahwa Islam masuk Islam di tangannya Nabi Ibrahim Khalil Rahman. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang ke berapa kemarin? Yang ke-15 ya. Nah, itu masuk Islamnya dia di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian selanjutnya sekarang yaitu tentang bahwa ulama itu tadi kedudukannya bukan sebagai nabi, rasul, malaikat segala macam. Sekarang ulama lanjutannya ini ulama berbeda pendapat tentang nama Zulkarnain. Sebelum apa yang dikatakan ulama di sini perbedaan pendapatnya begitu banyak, kemudian saya sebut dulu Zulkarnain itu menurut bahasa. Nah, karena juga nanti seperti kemarin ya, ada lagi masanya melalui saya masih ingat kemarin Dr. Berita itu ada menyebut satu negara apa namanya Aljazair ada juga di sini nanti di ujung nanti disebutin. Nah itu bagus, makanya itu udah banyak orang bukan kita saja berpendapat seperti ini, kemudian ada lagi orang pendapat seperti itu, seperti ini gitu. Ini menjadi kekayaan kita dan juga supaya kita tidak saling menyalahkan, ya, tidak saling menyalahkan. Nah, bahkan ini menjadi kekayaan dan keyakinan kita bahwa ini Dzulqarnain orang penting karena begitu banyak orang meriwayatkannya. Yaitu kalau Qarnain itu kan dua tanduk ya. Dari segi bahasa Qarnun itu menurut Komus itu diantaranya maknanya tanduk. Ada lagi Qarn artinya abad, satu abad. Satu abad itu adalah 100 tahun. Ya, ada lagi qurunul madiyah suka disebut dalam bahasa Arab qurunul madiyah pakai jamak, pakai plural, itu artinya masa-masa yang lalu. Kemudian lagi apalagi ada disebut lagi kalimat Qarnul Jabal, ada yang berarti itu bukit karena puncaknya nongol. Kemudian atau puncak gunung. Kemudian di Al-Qur'an sendiri menyebut nih. Ada saya dapatkan, saya cari di Al-Qur'an ada juga menyebut Qarnun selainnya Dzulqarnain itu. Ada disebut yaitu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 31 dan 43. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ansha'na mim ba'dihim qarnan akharin." Nah, ada lagi di ayat 43-nya itu ayat 31, "Tsumma ansha'na mim ba'dihim qurunan akharin." Nah, itu maknanya apa nama qarnun di situ? Maknanya umat. Nah, maknanya umat. Jadi insya Allah orang yang bilang kata Dzulqarnain begini ada insya Allah kita lengkapi semua. Betul semua itu. Ada pendapat seperti itu. Jadi kalau kita mau tafsir doang kemarin yang segitu ya aku bisa bingung kita. Nah ini jadi kita sebutin semua. Itu menurut bahasa dan juga ada di Al-Qur'an maknanya umat gitu kan. Maknanya umat. Ada dalam kalimat-kalimat literatur bahasa Arab ya banyak disebut kata qarnun itu qurun masa lalu, ya, abad, 100 tahun, nah, kemudian tanduk yang aslinya itu. Nah, sekarang ulama berbeda pendapat dalam sebab dinamakannya Dzulqarnain. Ada yang mengatakan bahwa dikatakan Dzulqarnain karena di kepalanya itu Shibhul Qarnain. Seperti, jadi bukannya tanduk tapi Shibhul Qarnain. Ini pendapat yang pernah satu nih. Shibhul Qarnain seperti tanduk, bukan tanduk persis tapi bukan tanduk asli, seperti tanduk. Nah kemudian berkata Wahab bin Munabbah mengatakan dia mempunyai kornan, dua tanduk. Nah kali ini tanduk. Jadi ada yang mengatakan seperti tanduk, ada. Jadi ada yang mengatakan memang punya tanduk. Tanduknya itu apa? Min nuhas. Kemarin kita sudah terima nuhas itu waktu Dzulqarnain membuat tembok dinding itu pakai nuhas, diartikan itu bahasa Indonesia tembaga yang dilelehkan itu untuk mengecor besi-besi itu ya. Jadi tanduknya itu dari tembaga. Walaupun ini dikatakan pendapat yang doib ya, pokoknya semua pendapat ini mau doib mau kuat
Ya, disebutkan dalam sejarah gitu. Walaupun ini saya tidak semua ya, saya ringkas aja ini yang merasa saya penting apa yang saya sebutkan. Gitu. Kemudian sebagian ahli kitab. Nah, kalau dikatakan ahli kitab juga Al-Qur'an ya ahlal kitab. Itu artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian ahli kitab mengatakan kenapa disebut Dzulqarnain itu karena dia merajai Persia dan juga Romawi ya. Romawi. Kemudian yang mengatakan lagi karena dia mempunyai apa namanya sampai kedua balago Kornai Syams. Iya, Gharban wa Syarqon. Karena dia sampai kepada dua tanduk matahari. Yaitu tanduk matahari timur dan barat. Ya, dua tanduk berarti itu di ujung timur ya, tempat apa terbitnya, kemudian tempat terbenamnya adalah di maghrib. Dia sampai ke situ di ujung dua tanduk matahari. Kemudian ada lagi Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Dzulqarnain itu mempunyai apa namanya konde atau namanya apa itu kalau anak gadis itu kalau ibu-ibu kan kalau konde itu di belakang. Nah, kalau ini yang di samping ini ditanduknya kiri kanan. Apa namanya itu apa punya kuncir cocang apa namanya? Hah? Kuncir. Apa, Dok? Kayak kuncir kali, kuncir. Iya kayak kuncir, tapi yang di kiri kanan tuh kalau anak-anak sekolah SMA kan dia bukan sanggul. Kalau sanggul itu kan ibu-ibu di belakang. Kondek kalau bahasa orang kampung tuh. Nah, ini yang ditanduknya yang kiri kanan itu. Dikepang. Kuncir. Ya dikepang gitu. Sanggul bulu. Dia punya itu dua itu rambut seperti itu. Kemudian dia putar-putar di kepalanya itu. Jadi kayak tanduk begitu, nongol dua. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa riwayat dari terakhir aja sambil banyak artinya sebutannya dari sejarah Ibnu Ishaq bahwa Dzulqarnain ini ya kemarin kita sudah sebutkan Dzulqarnain itu walaupun orang kaya, orang hebat, tapi juga tidak lepas dari dakwah. Tujuannya kemana-mana itu berdakwah jalan terus sebagai dai. Ya, dia menyeru seorang raja yang jabaran, yang diktator, yang ganas, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dipukul kepalanya, tanduknya, dorobahu ala kornihi. Kemudian dipukul tanduknya. Jadi kita juga namanya disebut ini tanduk gitu loh. Yang di kiri kanan kita ini tanduk juga tempat keluarnya itu kalau binatang saja kan juga tanduknya beda-beda. Kalau kambing kacang atau kambing kalau saya itu tanduknya kan pendek. Kalau kambing domba atau kambing gembel yang bulunya banyak, tanduknya berlipat-lipat. Kambing aduan juga begitu. Kemudian kalau kuda ya tanduknya cuma segitu. Kemudian kalau kerbau segitu. Ya seperti itu yang kita lihat, beda-beda tanduknya. Nah, manusia ini ya tanduknya seperti itu. Ya, seperti kucing apa tuh tanduknya yang ya kayak kita dong, cuman pinggirannya itu ada tulang di sini kiri kanan. Nah, dipukul tuh tanduknya, pecah. Kemudian kembali lagi, nyeruk lagi dia, dihancurkan lagi tanduknya, hidup lagi. Nah gitu. Maka dinamakanlah disebut Dzulqarnain. Disebut Dzulqarnain. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Dzulqarnain. Nah, apa dijawab Ali bin Abi Thalib? Abi Thalib berarti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman kenabian. Sedangkan cerita Dzulqarnain itu dari memanjang dari mulai zaman Nabi Ibrahim ya sampai zaman katanya yang ditafsir itu kalau Salih Sobuni kan yaitu zaman Nabi Isa sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau Sayyidina Ali tanya dia sebagai hamba ya hamba yang menasihati orang ke jalan Allah, artinya jadi sebagai dai ya da'a ilallah, mengajak orang menyeru ke jalan Allah. Diseru kaumnya itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kaumnya itu pukul dia, badorobuhu. Kaumnya pukul dia, pukul di mana? Di tanduknya itu. Mati dia. Nah, mati kemudian wa'ahyahullahu pada aqamahu ilallah badorobuhu ala qarnil akhar pamata pasumnya Dzulqarnain. Jadi ketika dia menyeru kaumnya itu ke jalan Allah, kan kemarin juga sudah di dalam Al-Qur'an tafsiran itu ada ceritanya yang menerima ajakan Dzulqarnain
ahlan wa sahlan, ya kan, diberikan harta, dibantu apa yang orang yang susah, yang tidak menerima kan ada dibunuh, ya sampai ada yang dibunuh, dihukum dulu, kalau dia tobat ya masuk Islam atau diajak ke jalan Allah, udah tidak dibunuh. Tapi kalau terus dia tetap tidak mau, ya akhirnya sampai dibunuh. Jadi diajak kaumnya, kata Sayyidina Ali ini, jalan Allah, dipukul tanduknya yang sebelah, kemudian Allah hidupkan lagi, dipukul lagi, mati lagi, Allah hidupkan lagi, maka itu disebutkan namanya Zulkarnain. Kemudian apa namanya, dari Abi Ukail, dari Ali juga, jadi mengatakan bahwa Zulkarnain itu bukan nabi, bukan rasul, bukan juga malaikat, tetapi adalah sebagai abdan solihan, hamba yang soleh. Kemudian ada lagi yang berbeda pendapat tentang Zulkarnain, asal usul Zulkarnain itu. Ada yang mengatakan namanya, diriwayatkan bahwa namanya Az-Zubair bin Bakar bin Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Dohak bin Sa'ad. Ada yang mengatakan lagi Mus'ab bin Abdullah bin Katan bin Mansur bin Abdullah bin Ibnu Al-Azdin Al-Aun. Ada yang mengatakan Al-Gaus bin Sabat bin Malik bin Zaid bin Ilan bin Sabah bin Qahton. Kemudian ada lagi riwayat mengatakan bahwa dalam hadis malah dikatakan bahwa dia dari Himyar. Nah, ibunya dari Romawi. Makanya ada yang meriwayatkan bahwa dia juga mendudukan Romawi, Raja Persia. Kan itu. Romawi, bahwa dia dikatakan yuqallahu ibnu filosof. Dikatakan bahwa Zulkarnain itu anak filosof. Karena apa? Karena akalnya itu. Filosof kan orang yang menggunakan logika, akalnya cerdas, ya. Nah, kemudian ada sebagian orang Himyar, ya. Orang Himyar itu berdendang, membuat sebuah syair, membanggakan kakeknya, bahwa kalau Zulkarnain itu dari Himyar, dan syairnya mengatakan qad kana Zulkarnaini jaddi muslima malakat mulkan tudinu lahul muluk wa tahsin. Ada dalam riwayat lain wa tasjud. Dia bilang dulu Zulkarnain itu adalah kakek saya, kata orang Himyar itu. Kakek saya muslim, raja, dan semua raja-raja tunduk kepadanya. Itu, raja-raja tunduk kepadanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan riwayat dari ini bin itu ini. Nah, kenapa sejarah menyebutkan sampai begitu? Dari awal ditemukan binnya sekian itu disebutkan. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain itu orang hebat, orang penting. Sehingga dicari Zulkarnain itu siapa sih? Itu anak siapa? Anak Fulan. Terus bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Fulan. Kakeknya lagi siapa? Fulan. Nah, itu berarti menunjukkan Zulkarnain itu adalah orang penting. Jadi saya menyebutkan ini bukan untuk dihafal sama bapak-bapak, ya. Saya sendiri juga nggak hafal. Saya sendiri tidak hafal. Ya, cuman ada yang di dalam, nanti saya bacakan di dalam buku akidah itu, siapa yang hafal nama Zulkarnain, namanya, lakopnya, dan julukannya, maka masuk surga. Oh, itu aja yang saya hafal, yang 3 namanya, nama aslinya, kemudian nama lakopnya, julukannya, nama panggilan. Nah, katanya kalau hafal nama dia itu masuk surga. Nah, ini saya bacakan ini, yang saya bacakan tadi itu. Nah, itu menunjukkan supaya nggak perlu kita hafal. Ini menunjukkan bahwa Zulkarnain itu orang hebat, orang penting. Contohnya apa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dicari nama itu. Begitu jadi Nabi, baru dicari tuh. Nggak dicari dari awal. Oleh karena itu silsilah habis 20 itu terputus kepada Nabi Ismail. Jadi yang orang
setelahnya dia menjadi nabi itu baru dicari itu keturunan siapa itu Muhammad. Dicari Muhammad bin Abdullah bin Abi Thalib bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisam bin Abi Manaf, kemudian apalagi bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr, Kinana, Uzaimah, Mudrika, Ilyas, kemudian Nadr, Nizar, Ma'ad, kemudian Adnan. Yang ke-20 Adnan. Sampai 20 dicari. Luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad begitu hebat, seorang nabi akhirul anbiya wal mursalin. Sehingga dicari silsilahnya begitu. Anak siapa? Bapak kakeknya siapa? Kakeknya sampai ke 20. Nah, terus mana nyambung kepada Ismailnya? Enggak disebut tuh di dalam buku-buku Maulid, ya, buku sejarah cuman hanya sampai 20. Terputus riwayat sampai di situ. Terus sampai ke apa nyambung kepada Ismailnya. Bukannya terputus, artinya riwayatnya berbeda pendapat. Ada yang ke sini dulu, ada yang ke sini dulu, tapi ujungnya sama, kayak Ismail. Nah, maka yang ditulis dalam sejarah 20, ya 20 dia punya keturunan itu yang disepakati oleh ahli sejarah. Bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan bin Ka'ab dan sampai bin Adnan. Itu sepakat ahli sejarah semua. Sedangkan dari Adnan sampai kepada Ismail itu berbeda pendapat para ulama. Tapi diyakini bahwa akhirnya emang Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, buktinya seperti itu. Jadi, coba kita nih, Pak Jazuli, kakek Pak Jazuli yang kelima siapa? Hah? Yang kelima Fatimah. Jazuli bin coba. Jazuli bin Yasir. apa? Hah? Bin Yasir, bin Muhammad Yasir. Bin apa lagi? Nah, itu dia bin Abdurrahman. Abdurrahman bin apa lagi? Ah, itu saya belum tahu, Ustaz. Ke atas lagi nggak tahu, Ustaz. Iya, karena Pak Jazuli bukan orang nggak begitu hebat kayak Zulkarnain. Kita sendiri kakek kita ketiga aja kagak hafal, bagaimana orang lain, ya kan? Coba itu Nabi Muhammad karena dia di Nabi, maka dicari itu gitu. Ya kita ini kita bisa buktiin. Pak Dr. Basuki, kakek yang kelima siapa? Coba. Ada sampai kelima kita hafal enggak? Kalau kita aja nggak hafal juga bagaimana orang lain? Ya ini kita tidak menunjukkan bahwa kita itu orang yang sehebat seperti Nabi Muhammad, seperti Zulkarnain, seperti Nabi Khidir, ya. Nah, nanti Nabi Khidir juga sama tuh disebut tuh silsilahnya. Jadi saya sebutkan itu maksudnya seperti begitu. Berarti kalau ini binnya sampai disebutin begini, berarti orang hebat gitu. Nah, kita yang mendengar, saya tidak suruh menghafal, saya katakan saya sendiri tidak hafal. Jadi kita harus juga merasakan dan kita punya persepsi bahwa Zulkarnain adalah orang hebat. Sehingga pernah dicari silsilahnya itu, bin-binnya itu sampai sekian puluh. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW dicari itu kakek-kakeknya sampai kepada Adnan, itu yang ke-20. Nah, mana katanya Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, Ismail, kok putus? Nah, yang 20 ini sepakat ulama. Kemudian yang sisanya itu kepada Nabi Ismail itu adalah berbeda pendapat. Nah, dari sono, dari sini, dari situ gitu. Jadi tapi ujungnya sama kepada Nabi Ismail. Dan kita yakini dan juga kita harus sebagai iman kita bahwa Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman. Nah, seperti begitu. Ya. Kemudian dikatakan bahwa lagi dikatakan namanya adalah Marziban bin Marzibah. Kemudian Ibnu Hisam ahli sejarah nih menyebutkan namanya Su'bu bin banyak sekali. Ada yang mengatakan kemarin ada yang sama di tafsir saya bukan bi Afridun, ya Afridun. Kemudian lagi ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Umes. Ada yang mengatakan Hurwais bin Kitun bin Rumi bin Lanti bin apalagi nih harokatnya aja saya kagak tahu.
Ya, nggak penting, itu nggak penting kita harokatnya karena bukan Al-Quran gitu. Nah, ya udah saya sebutin saja, pokoknya begitu dan juga kita nggak diwajibkan untuk menghafal, hanya menunjukkan bahwa ini orang penting gitu. Jadi bin ini yang bin Sauban, bin Yafis, bin Nuh. Nah, ini yang karena saya sebutkan ini ada hubungannya kepada Nabi Nuh. Ya kita tahu bahwa ya, tadi apa namanya Nabi Nuh itu kan kemarin kita sebutkan diantaranya anaknya Yafis, Sam dan Kan'an kan begitu. Nah ini dia namanya itu namanya tadi disebutkan dari mulai harus dari sekian pulan bin Soban bin Yafis bin Nuh alaihissalam. Yang mengatakan begitu, wallahu alam. Jadi masih ada keturunan berarti ke sana ke Nabi Nuh. Ya, ke Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga ada yang menyebutkan adalah dia disebut namanya dari apa itu Iskandar yang Zulkarnain. Zulkarnain adalah bapaknya itu awal dari kaisar. Kekaisaran itu yang menjadi kaisar yang pertama adalah ayahnya Zulkarnain. Ya, Zulkarnain yaitu dari min waladi Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, di sini ini saja sudah berbeda kita kemarin sekali lagi ini saya sudah kirim Bapak Dr. Basuki SPUT. Nah, di sini Nabi Nuh anaknya disebut ada Yafis, ada apa namanya tadi di situ Sam, ya, ada Kan'an. Nah, sedangkan yang Yafis ini yaitu yang keturunan itu dari Turki. Yang Turki kemudian yang tadi itu apa namanya Cina ya, Cina apa namanya Ya'juj wa Ma'juj dan yang lainnya. Yang sedangkan yang keturunan Sam itu adalah orang India, orang-orang Afrika, orang hitam, India, Sindi, Kipti, itu orang Mesir. Nah, jadi ada yang mengatakan itu yang keturunan dari yang barat yaitu keturunan dari Yafis, yang timur berarti keturunan yaitu Afrika, keturunan yang Afrika, yang orang kulit hitam. Ya, tapi sama-sama itu katanya dari Nabi Nuh, ya karena Sam anaknya Nabi Nuh, kemudian apa namanya Yafis juga anaknya Nabi Nuh. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat lain Fulan bin Fulan, kemudian ujungnya itu bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Oh, jadi ini yang saya sebutkan karena yang saya anggap penting. Jadi ada garis merahnya kepada Nabi. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia adalah Is bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Maksudnya Ibrahim Khalil Rahman. Jadi ada keturunan juga dari anak Nabi Ibrahim, walaupun dia bukan Nabi. Ya, kebanyakan pendapat ulama, ya, kebanyakan dia bukan Nabi, tapi keturunan dari keturunan ada yang bilang keturunan Nabi Nuh, dari anak Sam, ada yang mengatakan dari Yafis, sedangkan di sini ada keturunan dari Ishak bin Ibrahim Khalil Rahman. Nah, kemudian ada yang mengatakan lagi bahwa penama Iskandar yang Yunani itu Al-Makduni itu yang Yunani Misri yang juga itu adalah yang membuka kota Iskandaria, katanya itu juga itu belakangan jadi maksudnya Zulkarnain lain gitu loh. Iskandar itu juga Iskandar yang Makduni itu adalah cerita lain lagi, yaitu yang membuka kota Iskandar di Mesir. Itu dikatakan wa kana mutaakhiran anil awal bidahrin tawilin. Itu dia terjadi itu pada masa belakangan dari yang Iskandar yang pertama tadi yang disebut itu masanya jauh sekali. Kenapa disebutkan di sini? Karena qoblal masih binahwi min salasi mi'ati sanatin. Itu sebelum miladia, 300 tahun sebelum miladia. 300 tahun sebelum miladia. Dan Aristoteles itu filosof, yang filosof itu adalah menterinya dia, menterinya Zulkarnain. Menteri Zulkarnain itulah yang pernah membunuh Dara bin Dara, yaitu awal yang menghancurkan kerajaan Persia atau juga menundukkan kerajaan Persia itu. Wallahu alam. Dan ini barangkali
ini yang sampai sini dulu. Dan sekali lagi nanti terakhir sekali pertemuan tentang apa namanya Zulkarnain. Setelahnya itu baru Ya'juj wa Ma'jujnya. Kemudian setelahnya itu kita kembali kepada Al-Kahfi. Kemudian kedua orang yang mempunyai kebun. Kemudian terusnya adalah Nabi Khidir. Insya Allah gitu. Nah, Nabi Khidir tadi yang saya katakan, siapa yang hafal 3 nama aja, nama julukannya, nama aslinya, nama lakopnya, insya Allah masuk surga. Itu yang kita ceritakan juga. Jadi ini semua yang saya ceritakan ini untuk menambah satu, kalau kita kembalikan kepada Allah, menambah keimanan kita. Bagaimana kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada Zulkarnain, menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim, menganugerahkan kepada Nabi Khidir, begitu yang luar biasa. Jadi ada 2 yang kita ambil kesimpulan, bahwa kita cerita ini, insya Allah panjang lebar ini adalah supaya menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita bahwa Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga kita yakini bahwa hamba-hamba Allah yang disebut namanya begitu banyak silsilahnya itu, kita tahu pada akhirnya ada yang mengatakan silsilahnya sampai kepada Nabi Nuh, ada juga sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti orang hebat gitu loh. Karena itulah hanya disebut silsilahnya itu. Walaupun saya tidak sebut semua tuh tadi banyak sekali ceritanya. Yang saya menganggap yang langsung saja gitu, ketemu kepada Nabi Ibrahim, ketemu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah itu nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akidah kita. Kemudian juga kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa menganugerahkan kehebatan ini ya, seperti mukjizat atau karomat kepada wali-walinya itu yang luar biasa ya, sehingga orang-orang ini yang disebut dalam Quran itu memang adalah orang yang luar biasa. Jadi sekaligus kepercayaan kepada keyakinan kita kepada Zulkarnain, kepada Nabi Khidir, ya kepada Nabi Ibrahim masa mudanya, ya kedua kebun itu adalah sekaligus kita adalah merasa menganggap hebat orang-orang tersebut, ya sekaligus adalah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai situ dulu karena ini satu cerita, maka nanti masih satu cerita lagi terakhir. Ya terakhir yang ini terakhir yang langsung ayat-ayat dari ayat Qur'annya ditafsirkan. Ya, ayat Qur'annya dari mulanya yas'alunaka anzil qarnain, bagaimana tinjauan tafsir itu dalam mentafsirkannya itu. Nah, itu. Jadi menurut ahli sejarah lain ya, walaupun pada pokoknya pada intinya sama, saya katakan tadi itu bahwa ujung-ujungnya adalah masalah keimanan. Ya, tapi jalan-jalan ceritanya itu yang berbeda-beda. Nah, itu antara peninjauan, sedangkan ahli tafsir sendiri juga kan beda-beda juga lagi kan. Ahli tafsir juga banyak berbeda pendapat tentang cerita sejarah-sejarah itu. Nah, apalagi ahli sejarah dibandingkan kepada tafsir, ya berbeda lagi gitu, jauh berbeda lagi. Artinya cerita-cerita sampingannya itu. Tapi tujuan pokoknya Al-Quran ya adalah untuk memberikan hidayat untuk menambah keimanan kita. Nah, itu yang diambil adalah benang merahnya atau yang menjadi satu kesatuan yang harus kita yakini, yang kita percayai, yang membawa amal, mendorong untuk kita semangat beribadah, beramal soleh, dan menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang esa, yang berkuasa terhadap atas segala sesuatunya di atas dunia ini, yang mencipta alam dan juga nanti yang memberikan kita rezeki alam serta isinya, dan juga nanti yang menghancurkan alam semesta ini. Kita dikembalikan kepadanya, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Jazuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan sejarah ya tadi Ya. dari Raja Zulkarnain. Ya, ini masih ada waktu sekitar 13 menit. Mungkin bisa dibuka pertanyaan Ustaz? Ya, silakan pertanyaan. Nah, ya, silakan. Ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam ini ada pertanyaan? Ya, tadi sudah disampaikan. Saya rasa
Saya rasa makanya saya bilang sejarah ini supaya tidak ada pertanyaan dengan Pak Jazuli. Karena komplit ya. sudah. Ya, yang menarik Ustaz mungkin Mas udah begini masih ada pertanyaan lagi. Dan sabar dulu, nanti kalau ini karena belum habis. Belum habis nanti ini ahli sejarah juga yang tadi baru tidak mengaitkan kepada ayatnya. Ceritanya saja nanti ini mulain saya dari wayas aluna ke anzil kornain. Terus sampai yang kemarin. Jadi habis sampai di situ. Itu penafsiran dari ahli sejarah gitu. Gimana? Ini belum habis. Takut-takut pertanyaannya ada di situ juga. Jadi sabar aja udah. Itu makanya dulu itu kan karena Al-Qur'an segitu, makanya saya kagak mau mencong-mencong soalnya banyak ngomong begini jawab gini. Aja saya menurut tafsir gitu kan. Ada pegang kita nanti kalau ini di sejarahnya. Sekarang saya baru ceritakan. Ini belum habis. Dah itu aja untuk kita berdoa gitu. Dan sebelumnya saya share terima kasih kepada Bapak Dr. Basuki SPOT yang telah share ajaran kepada Pak Jazuli tadi sudah dibacakan bahwa hari ini tadi subuh waktu subuh adik saya Haji Taslima bin Sohibi meninggal dunia ya, karena waktu itu alhamdulillah apapun kita kembalikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun apakah dia sakit, kalau lama sakitnya kita anggap bahwa itu ladang amal bagi yang hidup, terutama anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, dan juga kalau orang sakit dia lama itu orang sakit itu mengampuni dosa zikiran. Nah dia ini enggak sakit lagi, artinya enggak ada orang subuh udah jam 5 kok belum bangun. Subuh itu kan jam 4:30 ya. Nah, dia biasanya bangun sebelum subuh. Nah, ini juga mengatakan ilmu kedokteran tuh yang punya urusan nanti tuh. Jadi nggak ada gejala apa-apa para dokter. Ya emang dia ada mungkin ada katanya jantung. Ada jantung itu yang bertanggung jawab nih, yang cari tuh sebabnya tuh ini bapak-bapak dokter tuh. Masa dia sehat-sehat kok jam 11 masih ngobrol sama anaknya. Begitu subuh udah subuh kok udah pada bangun, anaknya bangun, dia belum bangun. Subuh jam 4:30, dia udah 5 kok belum bangun. Begitu dibangunin udah kagak ada, gitu loh. Nah kalau kita ambil hikmahnya, yang nggak pakai sakit lagi, alhamdulillah artinya apa? Kita bersyukur karena mati ya sudah takdir Allah kan. Kamu apa lagi? Ya udah, ya jadi artinya apa? Nggak nyusahin anaknya, nggak nyusahin keluarganya, nggak ngurusin, nggak pakai sakit-sakit lagi. Suaminya sakit itu sudah 2 tahun tidur aja di ranjang, masih hidup, masih panjang umur. Istrinya tidur dibangunin kok gak bangun tuh. Nah, cari tuh jadi supaya nanti kita sebarin tuh Pak Dokter para dokter gimana tuh orang itu supaya bisa ya kalau takdir udah takdir artinya kan syariat bisa juga nanti kita cegah gitu dengan apa kok orang meninggal begitu gitu. Nah, itu ilmu kedokteran itu tugasnya. Nah, saya informasi supaya ada semua apapun ada hikmahnya. Ya ada hikmahnya seperti itu. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Jazuli, Bapak Dr. Basuki yang telah share juga menyampaikan semua kepada jamaah yang telah mendoakan anak saya, adik saya itu. Amin. Ya itu saja. Ya itu Pak Jazuli, terima kasih banyak. Baik, Ustaz, maaf tadi saya agak keluar tadi, sinyal kurang bagus. Ya, tapi yang menarik Ustaz, mungkin sedikit Ustaz. Iya. Ternyata keturunan itu penting juga Ustaz ya. Maksudnya silsilah keturunan penting. Ternyata makanya penting Pak Jazuli kalau pengen dikenal orang bikin cari tuh kakeknya. Paling nggak dapat 10 lumayan. Sebarin. Wah itu Pak Jazuli orang penting. Oh gitu ya, Masya Allah. Ya, Pak Jazuli suruh nyambut kakeknya ke-5 aja, 3 aja kagak hafal. Nggak tahu bagaimana orang lain. Iya. Ya ternyata memang ya untuk pengakuan di kalangan orang beriman ternyata sampai ke Nabi Ibrahim itu luar biasa seperti Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi betul. Mereka menguji sampai ke sana. Baik, ini masih ada waktu 8 menit, Ustaz. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau kita masih kasih kesempatan ada yang ingin berbagi pengalaman atau mungkin juga ada. Ya, tapi bukan pertanyaan ya. Itu aja apa komentar seperti Pak Jazuli tadi gitu. Tapi juga jangan pertanyaan karena ini belum habis. Ntar kalau udah habis baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ana mah
kakek yang kelima enggak tahu. Ustaz. Tapi kakek yang paling ujung tahu. Yang paling apa? Yang paling ujung tuh yang keberapa, Dok? Oh, Nabi Yang nggak Adam. tahu, bin Adam aja Nabi pokoknya. Adam itu. Yang kelima nggak tahu, yang ketiga juga kagak tahu, tapi yang ketahu yang ujung. Paling ujung. Iya, saya juga sama, itu juga saya tahu. Kita semua. Saya juga sama, Nabi Adam. Iya. Ya, betul. Ayo silakan yang komentar lagi, silakan. Kalau komentar nggak apa, kalau pertanyaan kalau udah selesai nanti baru bertanya lagi. Nah, kalau udah masih satu session lagi nanti, satu pertemuan lagi tentang. Ya, komentar saya Ustaz, mungkin kalau Nabi Ibrahim itu kan nggak punya kerajaan ya, maksudnya, tapi Allah tempatkan sebagai Khalilullah gitu. Sementara orang-orang soleh, Nabi Ibrahim yang jadi raja dua kan, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Daud ya. Ya, Daud bin Sulaiman itu apa namanya, Nabi, Rasul dan juga raja, sebagai Nabi dan juga sebagai raja. Nabi Daud juga sebagai Nabi dan raja. Jadi yang Nabi yang sekaligus raja itu hanya dua. Nabi yang sekaligus raja yang disebutkan di dalam apa Al-Quran itu yang 25 itu, yang sekaligus Nabi juga raja dua, yaitu Sulaiman dan Nabi Daud bin Sulaiman. Kedua-duanya itu jadi raja. Kalau Nabi kita Muhammad SAW kan ditawarin, dia nggak mau. Nabi Muhammad sempat ditawarin juga. Itu menjadi hamba Allah biasa, Rasul, apa kamu jadi raja? Tapi Nabi tidak mau. Nabi tidak terima. Dia hanya diterima, saya ingin hanya menjadi hamba Allah saja. Maka diangkatlah dia hanya jadi Nabi dan Nabi terakhir. Luar biasa malah justru sebagai pemungkas Nabi Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya silakan lagi. Wah, ini bagus, komentar aja. Cakep komentarnya. Waduh, kalau tadi dia sekaligus itu menambah akidah dan juga sambil humor. Supaya kita ini senang-senang aja ya Dok, musim corona ini harus enjoy gitu loh. Jangan drop imun tubuh kita itu. Ya bagus tadi itu kan. Kakek saya yang kelima nggak hafal, yang ketiga juga kagak, tapi yang terakhir hafal. Siapa? Nabi Adam. Cakap. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin dari yang lain ada komentar, Bapak Ibu sekalian. Tadi Dr. Sigit sudah memberikan komentar pamungkas ya. Ya, kalau itu tinggal kita doa ya. Ya, baik. Mungkin doa Ustaz. Ya. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sholli wa sallim tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati rasul ajma'in. Ya rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Waghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa'ina fihi ala siyam wal qiyam ala tilawatil Qur'an. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali zalika ahla. Allahumma ya miyasra kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli du'aif wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kull asir fatasirul asir alika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bainika allati la tanam wa qutna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil bashir nazir sirajil munir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma fir li ukhti Haja Taslima binti Sahibi wa Dr. Jufriya bin Fulan, ghafarallahu ma zambahuma wa adkhilhuma al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Usia Bapak. berapa Ustaz? Adiknya usia berapa? Aduh, anak saya aja saya kagak hafal dok. Saya aja kadang-kadang lupa. Orang saya itu ada di KTP lain, di ijazah lain tuh umur. Orang kampung soalnya dulu nggak ada itu akte kelahiran nggak ada, jadi nebak-nebak aja. Adik saya begitu.